Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Nah, di video kali ini kita lagi ada pergantian kompresor ya teman-teman. Untuk jenis kulkas yang inverter. Nah, di sini yang saya ganti itu kompresor kulkas LG inverter ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau untuk yang LG inverter itu di belakang sini itu modulnya ya, letak modulnya ada di atas, ada juga yang di bawah. Nah, kenapa saya ganti kompresor? Karena untuk di bagian modul ini terindikasi muncul kode error 6 kedipan ya, yang mana untuk kode error 6 kedipan ini itu menandakan bahwa mendeteksi adanya arus tinggi pada area kompresor ya. Jadi kemungkinan besar kompresornya itu sudah rusak ya. Dan setelah saya cek menggunakan AVO, itu nilainya itu nggak ada ya, yang untuk satu jalur. Nah, di sini saya langsung ganti aja dengan kompresor jenis yang sama, tapi tidak baru ya teman-teman ya. Dan di sini untuk kondensor, jadi perlu teman-teman tahu, jadi penyebabnya kompresor itu rusak yaitu dari kondensor ya. Jadi kondensornya itu bocor. Dan di dalam kompresornya itu kemasukan air ya, dan ini adalah pipa yang lama, pipa yang asli itu bocor ya, jadi airnya itu langsung menggenang ya di area kompresor. Nah, di sini makanya saya ganti. Untuk caranya tinggal di roll seperti ini aja, tidak perlu mengikuti dari aslinya. Yang penting pipanya itu bisa terkena air ya, jadi kondensernya biar nggak terlalu panas. Nah, ini dia kompresor yang bekas. Sebelum kita pasang, kita wajib mencobanya dulu ya, karena kalau beli kompresor entah itu baru ataupun bekas itu kita dianjurkan untuk mencoba dulu sebelum dilas, karena kalau sudah dilas, garansi itu bakalan hilang ya. Nah, ini kita tinggal pasang untuk soketnya. Oke, soket terpasang. Selanjutnya kita akan coba hidupkan ya. Nah, kita pasang sekalian untuk ampernya, supaya lebih kelihatan nanti hasilnya untuk ampere. Oke. Nah, untuk colokan udah menyala. Selanjutnya kita langsung hidupkan saja. Nah, di sini untuk ampere masih di 0. Selanjutnya kita langsung ke mode tes. Kita hidup. Tekan. Pada saat dihidupkan, pada saat running itu kedip hanya satu kali ya, kedipan hanya satu kali, dan bentar lagi kompresornya ini bakalan hidup. Nah, di sini kita tahan. Oke, di sini untuk tekanan aman ya, nggak ada masalah. Untuk presurnya nggak ada masalah. Dan selanjutnya kita akan coba cek juga untuk di bagian ampernya ada berapa. Harusnya berada di 0,3 ya. Ini dalam kondisi keadaan kosong dan tidak ada beban. Jadi saya rasa ini sudah cukup baik di 0,3 ya. Selanjutnya kita las pemasangan kondensor. Oke, semuanya sudah kita las. Di bagian pipa isap di sini juga sudah kita las ya. Jangan lupa pastikan untuk pengelasan, setiap pengelasan jangan sampai ada yang bocor, supaya tidak kerja dua kali ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk pipa isap sudah aman, dan di sini untuk ventil pengisian sudah kita pasang ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke proses pemakuman. Nah, buat kemarin yang ada pertanyaan juga, Bang, untuk R600 itu pemakumannya seperti apa? Untuk jenis freon yang R600
itu sama saja ya, untuk vakumnya sama saja. Bisa ada dua cara, bisa menggunakan dengan cara metil, diisapkan metil, atau teman-teman kalau misalkan ada alat vakum, teman-teman bisa menggunakan alat vakum ya, bebas. Nah, di sini saya menggunakan cara vakum body ya, vakum body. Nah, kita buang udaranya lewat kapiler. Jadi teman-teman yang dibutuhkan itu menggunakan filter 2 cabang ya, seperti ini. Dan ini filter juga kita ganti juga untuk di bagian filter. Kita tunggu sampai gelembungnya itu habis ya, gelembung udara, sisa-sisa udara di pipa itu sudah habis. Nah, kalau sudah habis, selanjutnya tinggal kita masukkan cairan metil. Nah, untuk metilnya sendiri itu nggak perlu banyak-banyak, yang penting basah saja ya. Nah, ini kita langsung kita hisapkan metilnya. Oke, langsung kita dilas ya. Habis ini habis kita jepit seperti ini, dilas supaya nanti pada saat pengisian freon itu aman-aman aja, nggak sampai ada kebocoran. Karena untuk di bagian kapiler ini atau di bagian filter itu tekanan cukup tinggi, beda dengan evap ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah kita las, selanjutnya kita masuk ke proses pengisian freon. Untuk pengisian freon sendiri, untuk jenis yang R600 itu nggak nyampe 80 ya pada saat mati. Syukur-syukur bisa mencapai di 50, itu sudah enak ya. Karena untuk R600 itu tekanannya cukup rendah sekali. Nah, ini kita buka dan di sini tekanan di angka 40. Kita tunggu sampai udah pas ya tekanannya, nggak turun lagi. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, ini tekanan di, nah ini ya, nggak nyampe 50 ya, di sekitar 40. Sekarang tinggal kita tutup aja, lalu kita hidupkan ya. Habis ini kita hidupkan. Oke, di sini tinggal colokin saja. Dan kita akan menunggu beberapa saat sampai si kompresornya ini bisa hidup kembali ya. Nah, di sini untuk kompresor sudah mulai hidup setelah menunggu beberapa saat. Dan di sini tekanan udah mulai turun di angka berapa tadi ya? Dan di sini ampere menunjukkan di angka 0,9 ya. Dan ini selanjutnya kita tinggal tunggu prosesnya saja. Dan di sini untuk tekanan udah turun di angka 0 dan filter mulai terasa hangat dikit, nggak terasa panas. Kalau untuk di bagian kondensor udah mulai terasa panas dan filter itu sudah mulai terasa hangat ya. Dan teman-teman bisa cek di bagian modulnya sini. Biasanya kalau misalkan ada kerusakan di bagian modul ini ada indikasi kedipan ya, ataupun kode error seperti yang teman-teman cek ya sebelumnya. Jadi kalau misalkan tidak ada indikasi kedipan lampu, berarti menandakan bahwa semuanya itu normal ya. Tinggal kita proses pengisian freon, dan di sini setelah menunggu beberapa saat, tekanan itu berada di 0,1 ya teman-teman ya, 0,1, dan ampere menunjukkan di angka 0,75 ya, 76, 77 ya. Dan untuk di bagian kondensor sudah panas, filter sudah hangat ya. Tadi hangat dikit, sekarang udah hangat, hangatnya kerasa. Artinya kita nggak perlu menambahkan lagi. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk jenis freon yang R600 tekanan itu berada di 0 sampai 0,1 PSI ya. 0 sampai 1 PSI maksudnya. Antara 0 sampai 1 PSI. Dan di sini bisa teman-teman lihat hembusannya itu udah mulai kerasa. Nah, ini baru ya.
tinggal kita menunggu. Dan di sini untuk nameplate-nya itu ada di sini ya, tinggal kita tunggu aja hasilnya. Dan untuk jenis freon yang saya gunakan, saya menggunakan freon R600 ya. Oke, jadi mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat.